Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kemajuan infrastruktur seringkali menjadi dua mata pisau. Di satu sisi ruas jalan Cabak menuju Mleboh yang lama rusak sebentar lagi akan mulus dan siap memperlancar ekonomi warga. Namun kemulusan jalan ini justru memunculkan kecemasan besar, yakni apakah pembangunan ini akan mengorbankan sejarah. Situs Kalang Mleboh, sebuah situs perbakala peninggalan kebudayaan tinggi, kini berada dalam ancaman. Bagaimana nasib warisan leluhur ini dan langkah penyelamatan apa yang harus diambil segera? Simak laporannya di segmen You Healing Blora TV berikut. Pemirsa, impian warga 3 desa di wilayah Kecamatan Jiken ini, Ngelebur, Janjang, Mleboh, untuk memiliki jalan yang mulus segera terwujud, menyusul ruas jalan Cabak, Ngelebur, Mleboh, Kecamatan Jiken, Blora, segera selesai dibangun. Setelah tahap pertama, Pemkab Blora anggarkan dana 5,5 miliar rupiah untuk membangun ruas jalan Cabak, Ngelebur. Kini pembangunan dilanjutkan dan dipercepat dengan dukungan dana besar dari pusat IJD sebesar 20,5 miliar rupiah. Total anggaran ini memastikan seluruh ruas jalan, termasuk koneksi penting menuju perbatasan Bojonegoro, Jawa Timur, segera bebas dari kerusakan. Dan tentu sudah bisa dipastikan mulusnya ruas jalan Cabak Mleboh tembus ke perbatasan Bojonegoro, Jawa Timur itu menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Blora dan pemerintah pusat melalui program Impres Jalan Daerah atau IJD tahun 2025. Pemirsa, ini tentu bukan turun dari langit begitu saja. Perlu lobi-lobi kelas dewa yang dilakukan Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, ke pemerintah pusat untuk bisa mendapatkan IJD yang besarnya mencapai 20,5 miliar rupiah itu. Hanya, sekali lagi hanya, ini tampaknya yang harus mulai dipikirkan bersama. Kemajuan infrastruktur seringkali menjadi dua mata pisau. Di satu sisi, ruas jalan Cabak menuju Mleboh yang lama rusak sebentar lagi akan mulus dan siap memperlancar ekonomi warga. Namun, kemulusan jalan ini justru bisa jadi memunculkan kecemasan besar, yakni apakah pembangunan ini akan mengorbankan sejarah. Situs Kalang Mleboh, situs purbakala peninggalan kebudayaan tinggi, kini berada dalam ancaman. Bagaimana nasib warisan leluhur ini? Dan langkah penyelamatan apa yang harus diambil segera? Untuk itu, agak nyeleneh atau kurang afdol memang pemirsa, jika di segmen You Healing episode kali ini, Anda akan kami ajak untuk eksplor potensi wisata sejarah yang sama sekali belum tergarap. Alih-alih ikut sumbangsih terhadap situs sejarah, berikut ulasan yang kami ambil dari berbagai sumber tentang situs Kalang Mleboh, yang semoga ajakan healing ke situs sejarah ini ada manfaatnya. Pemirsa, tak terbantahkan jika Kabupaten Blora memiliki kisah masa lampau yang menarik untuk diulas. Salah satunya keberadaan manusia Kalang. Masyarakat yang hidup ribuan tahun lalu di hutan Blora ini konon sudah memiliki kebudayaan yang tinggi. Di antaranya ditandai dengan adanya bekal kubur. Benda-benda kubur ini merupakan barang-barang yang ditaruh di dalam kuburan manusia Kalang saat meninggal dunia, seperti alat pertanian, gerabah, dan lain-lain. Saat ini, beberapa temuan tersebut disimpan di rumah artefak Blora. Gunung Pontang disebut sebagai lokasi situs kubur manusia Kalang. Dilansir dari website resmi pemerintah Kabupaten Blora, blorakap.co.id. Situs ini berada di Desa Mleboh, Kecamatan Jiken. Lokasinya berada sekitar 27 km dari pusat kota. Di sini ditemukan 23 makam kuno manusia Kalang di kawasan hutan Mleboh. Pada website tersebut juga dijelaskan bahwa Wong Kalang ini memang tinggal di kawasan hutan Bojonegoro, Blora, Pati, dan sekitarnya. Biasanya makam Wong Kalang ditandai dengan batu besar di atasnya. Di dalamnya juga terdapat benda berharga saat hidup yang turut dikubur, atau yang disebut bekal kubur. Pada makam batu besar yang ditemukan, posisi kepala diletakkan ke arah timur dan kaki ke arah barat.
Proses pemakaman seperti itu menganut konsepsi chtonis, yang berpendapat timur merupakan arah matahari terbit sehingga bisa diartikan sebagai awal kehidupan. Sementara, barat merupakan arah tenggelamnya matahari yang dimaknai dengan akhir dari kehidupan. Beberapa benda peninggalan Wong Kalang juga pernah ditemukan warga di sejumlah tempat, seperti sabit, golok, mata tombak, dan pangot. Mengulik asal-usul orang atau Wong Kalang, berdasarkan hasil penelitian, manusia Kalang ini sudah ada sejak 2.500 tahun yang lalu. Di tengah hutan desa Bleboh, terdapat lempengan-lempengan batu yang disusun sedemikian rupa. Masyarakat sekitar menganggap susunan lempengan batu tersebut sebagai sisa pertapaan orang-orang kuno. Namun seorang pengamat sejarah Blora, Gatot Pranoto, berpendapat lain. Menurutnya, susunan lempengan batu di tengah hutan desa Bleboh tersebut merupakan kubur purba suku Kalang. Sehingga, dalam catatannya, Gatot menyebut situs tersebut sebagai Kubur Kalang. Kubur Kalang merupakan kubur purba era Megalitikum, terletak di tengah hutan desa Bleboh, Kecamatan Jikan. Apa itu zaman batu besar atau Megalitikum? Dan kerap disebut pula sebagai era praaksara. Era ini ditandai oleh kebiasaan masyarakat yang menghasilkan budaya berupa batu berukuran besar sebagai bentuk kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Sebuah zaman di mana ketika manusia sudah dapat mengembangkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum 10.000 tahun sebelum Masehi sampai zaman Perunggu 3,3 ribu tahun sebelum Masehi. Berikut 7 contoh benda peninggalan zaman Megalitikum, yaitu menhir, dolmen, kubur peti batu, waruga, sarkofagus, punden, dan patung. Kubur Kalang terletak di petak 5023, BKPH Nanas, RPH Bleboh. Untuk sampai ke situs Kubur Kalang dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan roda 2. Lebih mudahnya, para pengunjung disarankan untuk mengunjungi situs tersebut dengan pemandu dari BKPH Nanas. Mengawali perjalanan dari kantor dinas Asisten Perhutani Asmita atau Sinder BKPH Nanas menjadi salah satu cara untuk menuju ke situs purba tersebut. Di situs Kubur Kalang, tersisa 13 kubur purba yang masih utuh. Lempengan-lempengan batu dengan dimensi antara setengah meter kali 1 meter tersusun sedemikian rupa. Di sebagian kubur, lempengan batu penanda kepala jenazah disusun dalam posisi berdiri. Walaupun lokasi kubur saling terpencar, tetapi semua kubur memiliki ciri yang sama. Posisi kepala jenazah berada di arah sebelah timur. Gatot Pranoto bersama Mahameru, sebuah yayasan purbakala Blora, telah mengawali kajian tentang kubur Kalang sejak tahun 2004. Pada saat itu, tahun 2004, jumlah kubur Kalang yang ada di kawasan tersebut adalah 50 buah atau lebih. Alasan berkurangnya jumlah kubur Kalang dari tahun ke tahun kemungkinan besar adalah dimanfaatkan oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab. Menurut saya, kubur Kalang merupakan peninggalan dari kebudayaan Megalitikum terakhir yang terakulturasi dengan kebudayaan suku Kalang. Suku Kalang merupakan suku yang bekerja dengan spesialisasi di bidang pekerjaan kayu. Kesimpulan ini didasarkan atas penemuan arah kepala jenazah di kubur Kalang yang berada di arah timur. Selain itu, tim Mahameru juga menemukan manik-manik dan bekal kubur di kubur Kalang. Ini adalah ciri khas kebudayaan suku Kalang. Lanjutnya, lebih lanjut, Gatot Pranoto juga menyampaikan bahwa jika dilakukan penelitian lebih lanjut di situs Kubur Kalang Bleboh, akan ditemukan lebih banyak kubur Kalang yang telah tertutup tanah. Jika dilakukan penggalian, pasti akan ditemukan lebih banyak kubur Kalang. Jangan sampai daerah terlambat dan benda-benda purba tersebut diambil oleh kolektor. Lebih parah lagi, kalau yang menemukan artefak bersejarah itu adalah kolekdol. Diambil, terus didol. Atau diambil kemudian dijual. Kelakarnya, manusia Kalang ini juga diceritakan pernah ditugaskan menjaga dan mengelola hutan jati saat masa kerajaan Majapahit. Selain itu, catatan soal manusia Kalang juga ada di masa pemerintahan Sultan Agung. Manusia Kalang diminta Sultan Agung untuk membantu pemindahan keraton dari Kota Gede ke Pleret. Sebab manusia Kalang juga dikenal memiliki keahlian bidang pertukangan, perkayuan, dan tembaga. Harta karun peninggalan warga suku Kalang atau biasa dikenal dengan nama Wong Kalang menjadi salah satu sasaran perburuan masyarakat di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Seperti apa sebenarnya kehidupan mereka hingga memiliki banyak harta benda yang sangat berharga? Harta karun Wong Kalang itu diperoleh warga di kawasan hutan jati hingga makam kuno di Blora. Lokasi penemuannya diperkirakan merupakan kuburan warga suku Kalang. Salah satu budaya Wong Kalang yang paling disorot adalah budaya penguburan jenazah yang dinilai paling modern di zamannya. Kala itu, yaitu zaman Megalitikum. Budaya Wong Kalang dalam menguburkan jenazah mengenal konsep menutup 9 lubang tubuh dengan benda-benda logam sesuai strata. Jika yang meninggal dari strata tinggi, jenazahnya akan dibekali emas murni serta perhiasan dari emas. Orang dari strata tengah dibekali dengan benda-benda logam perunggu, dan jika di strata bawahnya biasanya dibekali alat-alat pertanian. Benda-benda itulah yang kemudian diburu sebagai harta karun oleh masyarakat Blora dan sekitarnya. Lantas, siapa sebenarnya Wong Kalang? Agus Aris Munandar dan kawan-kawan dalam buku bertajuk Tuha Kalang, Orang Kalang dalam Kebudayaan Jawa, menjelaskan bahwa warga dari suku ini dikenal dengan keahlian tentang perkayuan. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian Brain 1951 yang dikutip Muslicin dalam artikelnya bertajuk Orang Kalang dan Budayanya, Tinjauan Historis Masyarakat Kalang di Kabupaten Kendal. Pada zaman dulu, Wong Kalang dikenal sebagai penebang kayu dan juru angkut di proyek pembangunan. Akan tetapi, asal-usul suku ini atau bagaimana kehidupan mereka secara detail belum diketahui secara detail. Dikutip dari berbagai sumber, Wong Kalang sudah ada sebelum pengaruh Hindu masuk ke Jawa. Pendapat ini berdasarkan prasasti kuburan candi di Tegalsari, Magelang tahun 753 Saka atau 831 Masehi. Dulu, Wong Kalang dengan masyarakat suku Jawa hidup berdampingan meski memiliki perbedaan budaya yang signifikan. Perbedaan paling mencolok terlihat pada ritual yang menjadi aspek kehidupan penting bagi kedua suku tersebut. Jika masyarakat Jawa tinggal di pedesaan, lain halnya dengan Wong Kalang yang memilih mengasingkan diri di hutan yang belum terjamah manusia. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Paramita pada 2011 karya Muslicin yang bertajuk Orang Kalang dan Budayanya, Tinjauan Historis Masyarakat Kalang di Kabupaten Kendal, menunjukkan makna Kalang sejalan dengan kehidupan Wong Kalang yang terpisah dari masyarakat Jawa. Mereka hidup berpindah-pindah dengan mengembara, seperti para manusia purba. Orang Kalang mengandalkan sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Secara fisik, Wong Kalang tidak berbeda dengan orang Jawa pada umumnya. Namun, seorang peneliti Belanda, Ebi Meyer dalam bukunya Die Kalang Alviava, mengatakan Wong Kalang termasuk golongan suku bangsa berambut keriting dan berkulit hitam. Mereka masuk dalam kategori ras yang sama dengan suku Negrito di Filipina dan suku Semang di Malaysia. Sejumlah literatur menyebutkan Wong Kalang adalah kelompok suku yang bermukim di Pulau Jawa, khususnya di wilayah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Kabupaten Blora dan Rembang di Jawa Tengah, dan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban di Jawa Timur. Seiring berjalannya waktu, kehidupan orang suku Kalang bercampur dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Kehidupannya yang serba pasrah, berserah diri, dan bijak membuat mereka disebut sebagai Kalang sejati. Pada awalnya mereka ada di Solo dan Bagelen, serta Karesidanan yang lainnya. Saat ini kemungkinan keluarga keturunan Wong Kalang dapat ditemukan di pinggiran pegunungan selatan Jateng, seperti Kebumen, Purworejo, Cilacap, Solo, Blora, dan Kendal. Jejak keberadaan mereka juga ditemukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, mereka juga kemungkinan tersebar hingga ke Jawa Timur, khususnya di wilayah Bojonegoro dan Tuban. Mengutip dari Wikipedia, suku Kalang atau Wong Kalang merupakan salah satu subsuku yang menjadi bagian dari masyarakat Jawa. Menariknya, data dari literatur kuno, khususnya prasasti, menunjukkan bahwa status sosial Kalang sudah eksis sejak era Kerajaan Medang. Bahkan,
Istilah ini juga erat kaitannya dengan seni sastra Jawa kuno yang menjadi tradisi para penyair istana yang dikenal dengan sebutan Kalangwan. Zoetmulder 1983. Secara etimologi, kata kalang berasal dari bahasa Jawa yang bermakna batas. Nama ini muncul karena lingkup sosial orang-orang ini sengaja dibatasi atau dikalang oleh otoritas atau masyarakat mayoritas kala itu. Bukti literatur kuno pertama kali menemukan istilah kalang dalam prasasti kuburan candi di desa Tegalsari, Magelang, yang berangkat tahun 831 Masehi. Hal ini menguatkan dugaan bahwa istilah tersebut merujuk pada status sosial yang sudah ada jauh sebelum Jawa mengenal agama Hindu. Kemudian pada era kepemimpinan Raja Dyah Baletung 898 hingga 910 Masehi, istilah kalang juga disebutkan dalam prasasti Telang 903 Masehi dan Sangsang 907 Masehi. Prasasti-prasasti yang membahas wilayah Bojonegoro ini menyebut kalang sebagai golongan sosial yang sangat berperadaban. Hingga kini, kawasan Kedewan Bojonegoro memang dikenal sebagai wilayah yang kaya akan peninggalan kalang. Ada pula mitos yang menyebut orang Kalang sebagai maestro pembuat candi yang secara fisik berbadan kuat dan tegap. Kemungkinan asal-usul ini dikaitkan dengan orang Khmer atau Kamboja, di mana orang kuat di sana diterjemahkan sebagai manusia kelang, mengingat adanya kemiripan antara candi di negeri Khmer dan di Jawa. Setelah masuknya agama Hindu, posisi Wong Kalang semakin tersisih oleh sistem pengkastaan yang ada, terutama karena ketidakjelasan asal-usul nenek moyang mereka. Sebagian lainnya memilih hidup nomaden dari hutan ke hutan. Lingkungan yang keras ini secara tidak langsung menempa mereka menjadi pekerja keras. Melihat potensi tenaga ini, otoritas kerajaan Majapahit lantas memanfaatkan mereka untuk proyek-proyek fisik berskala besar, di antaranya sebagai penebang pohon, juru angkut. Pada era Majapahit, komunitas Kalang ditugaskan untuk menjaga hutan agar tidak dimasuki penyusup yang membahayakan kerajaan, karena mereka dianggap sakti. Kesaktian ini juga membuat mereka dipekerjakan sebagai pembuat candi, konon mampu mengangkat batu yang sangat besar. Seiring perkembangan zaman dan tidak berlakunya sistem kasta, orang-orang Kalang sudah banyak berbaur dan diterima dengan baik oleh masyarakat lainnya, baik dalam pergaulan sosial maupun pernikahan dan sebaliknya. Pemirsa, menarik kan? Ternyata di tengah belantara Jiken, desa Bleboh tersembunyi sebuah harta karun peradaban yang tak ternilai harganya, situs Kubur Kalang. Situs ini bukanlah sekedar tumpukan batu biasa. Ia adalah bukti nyata keberadaan Wong Kalang, leluhur kita yang hidup sejak era Megalitikum ribuan tahun yang lalu. Makam-makam batu kuno ini menyimpan kisah tentang sistem sosial, kepercayaan, dan kebudayaan tinggi yang mendahului kita. Mereka adalah saksi bisu sejarah bahwa Blora memiliki akar peradaban yang dalam dan agung. Untuk itu tidak berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa warisan ini dalam bahaya, lantaran situs Kubur Kalang terancam oleh perusakan dan penjarahan. Tangan-tangan tak bertanggung jawab merusak makam demi memburu bekal kubur yang seharusnya menjadi bahan kajian sejarah. Keberadaannya di tengah hutan membuatnya rentan terhadap kerusakan alami dan gangguan. Namun demikian, kita tidak boleh diam. Melindungi situs Kalang Bleboh berarti menghormati leluhur, menjaga rumah peristirahatan abadi para pendahulu kita. Dengan demikian, secara tidak langsung kita akan memastikan para peneliti dapat terus mengkaji kebudayaan Wong Kalang yang unik, yang berbeda dari budaya Hindu, Buddha. Kita adalah pewaris peradaban yang kaya, bukan bangsa yang kehilangan sejarahnya. Menjadikan Bleboh sebagai destinasi penting untuk belajar sejarah dan budaya, kenapa tidak? Apalagi tidak lama lagi jalur Cabak Ngelebur ke Bleboh akan mulus. Mari bergerak bersama. Ayo seluruh masyarakat, komunitas budaya, akademisi, pemerintah, dan pihak terkait untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Misalnya, laporkan segera jika melihat aktivitas yang mencurigakan di sekitar situs. Dan akan lebih ideal kita ikut serta dalam sosialisasi dan kegiatan gotong royong pelestarian situs. Ceritakan kepada keluarga dan teman tentang pentingnya situs Kalang Bleboh. Situs Kalang Bleboh adalah jendela kita menuju masa lalu. Jangan biarkan jendela itu tertutup dan hancur. Lindungi ia.
Jaga ia untuk kita dan untuk generasi mendatang. Demikian pemirsa, kemurusan Jalan Cabak Bleboh adalah bukti komitmen pada kemajuan ekonomi. Namun, situs Kalang Bleboh adalah warisan yang tak ternilai, bukti peradaban yang harus kita jaga. Menyelamatkan situs ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita melaju kencang menuju masa depan, tapi kehilangan jejak masa lalu kita sendiri. Semoga sinergi antara pembangunan dan pelestarian segera tercipta. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empty streets, but I keep searching for your trace.